berjumpa lagi di acara HS2 Fun at Home. Kali ini Kak Rahel ditemani oleh Kak Dani. Dan ada juga Kak Yona. Dan ada lagi Kak Yowan. Sebelum memulai acara hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami dan melindungi kami. Sebentar Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, semua sudah siap ya? Yang sudah siap katakan haleluya. Wah, hebat banget. Musika. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Ku istimewa karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku, jadikanku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Ku istimewa karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Ku istimewa karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dan jadikanku istimewa. Ingat adik-adik, siapapun kita, Tuhan ciptakan kita istimewa. Dan jangan lupa untuk kalian tetap tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa
dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Ya, kita adalah pemenang. Mengapa? Karena kita bisa bersama Tuhan. Musik. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye ye ye. Sa aku bisa. Tak akan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Bersama Tuhan aku bisa. Bekerja, berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye. Sa aku bisa. Tak akan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye. Sa aku bisa. Tak akan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Ya, bersama Tuhan kita pasti bisa. Tadi teman-teman sudah menari buat Tuhan, sudah menyanyi buat Tuhan. Sekarang waktunya mendengar firman Tuhan. Sudah siap? Yuk kita siapkan hati kita bersama-sama. Kita tunggu dulu ya teman-teman dari kelas balita. Bagaimana sikap berdoa yang baik? Ya, yuk semua tangannya dilipat. Tutup matanya. Pinter semuanya. Oke, Kak Nia pimpin doa ya. Tuhan Yesus yang baik, ini hatiku. Berbicaralah Tuhan dan saya mau mendengarkan-Mu. Roh Kudus, tolong saya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini yang sudah menyiapkan Alkitabnya, kita buka Alkitabnya sama-sama ya.
Pembacaan kita hari ini di Yeremia 29 ayat 11. Kak Nia akan bacakan untuk teman-teman semua ya. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, adik-adik, teman-teman semuanya, Tuhan sudah berjanji dalam firman-Nya bahwa Tuhan akan memberikan hari depan yang cemerlang untuk kita semuanya. Maksudnya apa sih, Kak? Maksudnya nanti ke depan kalau anak-anak sudah besar nanti, anak-anak pasti akan menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang kenamaan. Wah, kenapa bisa begitu ya? Sekarang kita buka lagi ya Alkitabnya. Kita buka dalam kitab Yesaya. Yesaya ada di Perjanjian Lama ya. Yesaya 43 ayat 4. Sudah ketemu semua yang di rumah? Oke, Kak Nia bacakan ya. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Hei teman-teman, adik-adik, ini, lihat ini. Teman-teman berharga di mata Tuhan, teman-teman mulia, teman-teman semuanya dicintai oleh Tuhan. Itu sebabnya sekarang apapun kondisi teman-teman yang masih susah, yang masih sakit, percayalah kita akan memiliki hari depan yang penuh harapan. Memang perjuangan tidak mudah, kita harus belajar, kita harus bersungguh-sungguh. Seperti kisah-kisah orang hebat berikut ini. Simak baik-baik ya. Shalom, adik-adik yang terkasih, Happy Sunday School, Gereja Pantai Costa Emmanuel Madiun. Semoga sukacita dan damai sejahtera Tuhan selalu beserta kalian dimanapun kalian berada. Terutama di saat-saat seperti ini, saat kalian harus terus berada di rumah. Tetap semangat, tetap sukacita. Amin. Ada yang belum kenal dengan kakak? Saya Victor, nama lengkapnya Victor Joshua Wangastaputra, biasa dipanggil dengan Victor saja. Saya seorang full-timer di tempat ini dan oleh karena kemurahan Tuhan dipilih oleh jemaat dan gereja ini menjadi pemimpin di tempat ini sekaligus gembala bagi jemaat-jemaatnya. Sebagai gembala, saya harus memperhatikan keperluan, kebutuhan domba-dombanya, apapun kebutuhan mereka, bahkan seringkali sampai ke kebutuhan fisik sekalipun, bukan cuma secara rohani. Dan saya pun juga sebagai seorang jemaat di tempat ini untuk saling mengisi dengan para koordinator yang lain dan para pelayan yang lain. Jadi, adik-adik Happy Sunday School yang terkasih, sebagai hamba Tuhan, pekerjaan ini sungguh sangat menantang, tapi sungguh menimbulkan sukacita yang luar biasa. Banyak yang akan kita alami selama kita menjalankan pekerjaan sebagai seorang hamba Tuhan, tetapi semuanya itu hanya demi kemuliaan Tuhan. Banyak hal yang bisa kita pelajari. Kalau kita punya 10 orang saja di bawah suatu penggembalaan kita punya 10 domba dengan berbagai sifat dan pribadi yang berbeda-beda, maka kita belajar dari 10 domba itu. Kita belajar hal-hal baru dari mereka, dan kita juga belajar bagaimana memenuhi kebutuhan mereka. Kita belajar memandang hal dari sudut pandang mereka.
Banyak yang harus dipersiapkan pada saat kita menggembalakan suatu jemaat atau suatu gereja. Saya juga belajar beberapa bahasa yang harus dipelajari berhubungan dengan pekerjaan ini. Misalnya bahasa Ibrani, karena kita tahu Alkitab kita, terutama Perjanjian Lama, itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Demikian juga dengan bahasa Greka atau bahasa Yunani, karena kita tahu Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani dan kita harus memahami itu. Kemudian kebanyakan Alkitab yang beredar saat ini di seluruh dunia menggunakan bahasa Inggris. Jadi kita juga harus memahami bahasa Inggris untuk mendapati pemahaman yang tepat. Dan itu baru dari satu sisi saja. Banyak yang harus kita pelajari, tetapi itu justru menjadi tantangan yang menarik dalam pekerjaan ini. Semua itu sangat menyenangkan untuk dilakukan selama kita hanya memandang bahwa segala sesuatu yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, adik-adik Happy Sunday School yang terkasih, mari saya undang kita sama-sama membaca sedikit dari Yakobus pasal 4, ayat 14 dan 15. Demikian bunyi ayat 14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Amin. Jadi adik-adik yang terkasih, dimanapun kita ditempatkan, demikian juga nanti pada waktu adik-adik sudah dewasa dan mendapatkan suatu pekerjaan, pada saat itu, pada poin tertentu, pada titik tertentu, kita akan tahu bahwa kita memang ditempatkan di situ oleh Tuhan. Disitulah kita dipanggil untuk diutus. Demikian juga saya merasa setelah berpuluh-puluh tahun bekerja di dunia yang sama sekali bukan dunia rohani, kemudian Tuhan memanggil dan Tuhan memilih. Tentu saja awalnya itu memerlukan penyesuaian yang luar biasa, banyak tantangan yang luar biasa. Adik-adik juga akan mengalami itu. Jangankan nanti di dunia kerja, adik-adik lulus SD, masuk ke SMP, mengalami suatu perubahan yang luar biasa, banyak penyesuaian, ada kesulitan-kesulitan dan tantangan-tantangan. Pada saat kita ditempatkan oleh Tuhan di mana kita ditempatkan, seperti saya misalnya sekarang ini ditempatkan di sini sebagai hambanya, sebagai gembala di tempat ini, bukan berarti tidak ada kesulitan, berbagai warna tantangan dan kesulitan. Tetapi kita tidak boleh takut, tidak ada yang mustahil di mata Tuhan. Selama kita bertekun, percaya dan berserah kepada Tuhan dan taat kepadanya, percayalah bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita melalui apapun yang harus kita lalui, menghadapi apapun yang harus kita hadapi. Bersama Tuhan, saya pasti bisa. Bersama Tuhan, adik-adik pasti bisa. Amin. Ya. Salam adik-adik, perkenalkan nama kakak Mercy Rivalina Ayu Saputra. Sekarang kakak akan berbagi dengan kalian mengenai cita-cita. Dalam hidup ini kadangkala apa yang dicita-citakan seseorang belum tentu tercapai. Tapi jangan berkecil hati dahulu, kita wajib punya cita-cita. Tunggu dulu, ngomong-ngomong adik-adik sudah tahu belum apa itu cita-cita? Ya benar. Cita-cita adalah harapan yang ingin kalian raih pada saat kalian nanti dewasa. Nah, dengan memiliki cita-cita akan membuat hidup kita lebih semangat. Seperti kakak waktu masih kecil juga punya cita-cita loh. Cita-cita kakak sebagai karyawan bank.
Namun seiring berjalannya waktu, karena kakak hobi membaca komik dan kebetulan komik dari Jepang, kakak ingin belajar bahasa Jepang. Nah, coba adik-adik tebak, sekarang kakak bekerja sebagai karyawan bank atau pengajar bahasa Jepang? Ya, benar. Sekarang kakak bekerja sebagai pengajar bahasa Jepang. Nah, sekarang kakak bekerja di Awareness Education Center Madiun sebagai pengajar bahasa Jepang. Di Jepang kakak mendapatkan banyak pengalaman hidup. Kakak juga punya teman dari berbagai negara, contohnya dari Korea, Vietnam, Amerika, Thailand, Myanmar, dan lain-lain. Kakak sangat senang bisa mengenal berbagai karakteristik dari berbagai negara dan bisa mengenalkan Indonesia kepada negara lain, mulai dari budaya, suku, makanan, dan lain-lain. Selain itu, ada hal-hal yang patut kita tiru dari negara Jepang. Yang pertama, ada 5 hal yang ingin kakak perkenalkan. Yang pertama, minat membaca yang tinggi. Orang Jepang suka sekali membaca. Mereka membaca di setiap tempat, mulai dari tempat kereta api atau mereka lagi mengantri. Mereka suka sekali membaca, karena membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca kita banyak mendapatkan pengetahuan. Hal yang kedua yang patut kita tiru adalah menjunjung tinggi sopan santun. Orang Jepang sangat sopan dalam segala hal. Misalnya pada saat bertemu orang lain yang baru mereka kenal ataupun dengan orang tua. Ciri khasnya adalah dengan membungkukkan badan. Oke. Dan yang ketiga adalah budaya antri. Dengan antri yang tertib, berarti kita menghargai dan menghormati orang lain dan kita tidak egois terhadap diri sendiri. Yang keempat adalah menjaga kebersihan dengan baik. Negara Jepang sangat bersih. Orang-orang Jepang tidak membuang sampah sembarangan. Ini yang patut kita tiru juga. Dan yang kelima adalah disiplin, inovatif, dan pekerja keras. Mereka sangat suka sekali memberikan inovasi-inovasi baik teknologi, robot, mobil, dan sebagainya. Ya. Nah, itulah hal-hal yang patut kita tiru. Jadi adik-adik, apapun pekerjaannya, kalau ditekuni, kalian pasti bisa. Nah, bagaimana kita meraih cita-cita? Sejak dini, adik-adik harus menyerahkan cita-cita adik-adik kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Rajin belajar, pantang menyerah, dan mau belajar hal-hal baru. Jika tidak tahu, tanyakan kepada Bapak Ibu Guru, orang tua, kakak, saudara, ataupun orang lain yang mengetahuinya. Ingat ya, Yesus namani, watashi to minasan to dekimasu. Bersama Tuhan, saya bisa. Shalom adik-adik, nama saya Jimmy Koswanto. Saya seorang pengusaha. Usaha saya dalam bidang jasa persewaan alat-alat pesta. Sebagai seorang pengusaha, tentunya saya harus tekun. Usaha ini dirintis tidak langsung menjadi besar. Saya harus aktif mencari pelanggan dan menjalin relasi dengan banyak orang untuk membuka kesempatan lebih banyak lagi supaya usaha saya semakin sukses. Saya berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk pelanggan saya, mulai dari penyediaan alat pesta yang lengkap dan terbaru, pengiriman dan pengambilan barang yang tepat waktu, hingga memberikan harga yang bersaing di pasaran. Pelayanan yang memuaskan menentukan kepercayaan para pelanggan terhadap usaha saya. Untuk itu, saya terus berusaha memberikan yang terbaik untuk pelanggan-pelanggan saya. Lelah, pasti, repot, tentu saja. Tapi itu semua harus saya lakukan dengan semangat karena saya ingin usaha saya terus berkembang dan menjadi besar. Semakin hari persaingan usaha semakin sulit, tapi saya tidak takut. Saya selalu percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus dalam setiap kesempatan. Saya melakukan bagian saya. Tuhan Yesus yang memberkatinya. Tanpa Tuhan, saya tidak bisa apa-apa, tetapi bersama Tuhan, saya bisa. Shalom adik-adik, perkenalkan, nama saya Dr. Setia Dewi, kakak seorang dokter. Kakak bekerja di Rumah Sakit Dinas Kesehatan Tentara atau yang lebih adik-adik kenal dengan istilah DKT. Kakak juga membuka praktek dokter di rumah. Kakak dokter bersyukur kepada Tuhan Yesus
yang telah memberkati kakak dengan pekerjaan yang baik ini. Dengan menjadi seorang dokter, kakak dapat menolong dan mengobati orang-orang yang sakit. Kakak dapat memberikan penyuluhan untuk membantu orang-orang terhindar dari penyakit melalui pertemuan langsung maupun siaran di radio dan televisi. Selain itu, kakak dokter juga mengikuti kegiatan bakti sosial dengan memberikan pelayanan gratis bagi orang-orang yang tidak mampu. Sekarang, kakak dokter akan berbagi rahasia bagaimana cara menjadi seorang dokter. Yang pertama, tekun berdoa dan mohon pertolongan Tuhan Yesus. Yang kedua, rajin belajar. Yang ketiga, disiplin menggunakan waktu untuk beribadah, untuk belajar, untuk bermain, dan membantu orang tua. Yang keempat, bertanggung jawab. Jika ada PR atau tugas, segera dikerjakan. Yang kelima, pantang menyerah. Yang keenam, selalu bersemangat. Tuhan Yesus pasti menolong semua orang yang rajin berdoa dan giat berusaha. Bersama Tuhan, saya bisa. Shalom adik-adik, nama saya Joko Kristiono. Saya seorang TNI Angkatan Darat. Dengan menjadi TNI Angkatan Darat, saya bisa mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Tugas kami adalah menegakkan kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjadi anggota TNI tidaklah mudah. Saya harus melewati beberapa tes supaya bisa diterima menjadi anggota TNI Angkatan Darat. Saya harus belajar dengan rajin dan berusaha sungguh-sungguh supaya bisa lolos dalam setiap tes. Setelah diterima menjadi TNI Angkatan Darat, bukan berarti semua menjadi mudah. Perjuangan baru dimulai. Saya harus berlatih untuk menjadi prajurit yang kuat, sigap, cermat dalam mengatasi segala situasi. Karena itu saya harus menjalani pelatihan demi pelatihan. Mulai dari latihan fisik, latihan menggunakan senjata, latihan taktik perang. Semua itu menguras tenaga dan menyita banyak waktu. Tetapi justru karena itulah saya bisa menjadi seperti sekarang ini. Tentu saja, semua usaha itu saya serahkan kepada Tuhan. Saya berusaha, Tuhan memberkati usaha saya, maka semuanya menjadi berhasil. Saya bangga menjadi bagian dari TNI Angkatan Darat. Saya terus berusaha menjadi TNI Angkatan Darat yang bisa menginspirasi anak negeri untuk ikut membela dan menjaga Ibu Pertiwi. Memang semua itu tidak mudah, tetapi saya percaya saya tidak sendiri. Bersama Tuhan, saya bisa. Wah, luar biasa ya teman-teman perjalanan orang-orang hebat yang kita saksikan tadi. Ternyata untuk mendapatkan apa yang diinginkan, apa yang diharapkan, tidak serta-merta diperoleh begitu saja. Ada perjuangannya, ada usaha yang harus dilakukan, tetapi semuanya ada satu kunci yang sama. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Ya, semuanya harus diserahkan kepada Tuhan. Anak-anak, apapun kondisi anak-anak sekarang, kalau misal anak-anak mempunyai cita-cita yang tinggi dan melihat keadaan teman-teman yang saat ini, ingat, jangan berkecil hati. Firman Tuhan katakan, Tuhan akan memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Jangan menyerah, terus berusaha. Tuhan pasti memberkati kita. Oke, sekarang semuanya bangkit berdiri ya. Waktunya super ayat. Dan super ayat kita hari ini adalah Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan.
Nah, tantangan untuk minggu ini adalah teman-teman tuliskan di kertas cita-cita apa yang teman-teman miliki. Lalu doakan cita-cita itu setiap hari. Nanti kita akan lihat bagaimana Tuhan menjawab doa teman-teman. Setuju? Mulai dari sekarang ya. Sebagai penutup acara kita hari ini, yuk Kak Nia ajak semuanya untuk berdoa. Kita akan menyerahkan cita-cita kita kepada Tuhan. Yang sudah punya cita-cita, sudah diingat ya cita-citanya apa? Angkat tangan kananmu, tutup matamu, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan menjadikan kami berharga. Tuhan menjadikan kami mulia, betapa kami dicintai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab firman-Mu menjamin masa depan kami penuh dengan harapan. Tuhan, kami menyerahkan cita-cita kami ke dalam tangan-Mu. Tolonglah kami Tuhan, berkatilah kami supaya kami bisa meraih cita-cita kami. Terus Roh Kudus pimpin kami, tuntun kami supaya kami boleh bertindak dalam ketepatan Bapa. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, itu tadi acara Happy Sunday School Fun at Home hari ini. Senang ya semuanya ya? Pastinya dong, kakak-kakak semuanya senang? Senang? Oke, kita akan ketemu lagi di acara Happy Sunday School Fun at Home selanjutnya. Dadah!